Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Ibu Marisa Putriana SEMSI dan juga selamat pagi kepada teman-teman semua yang menonton pada pagi hari ini. Saya Argianov Ramadan, mahasiswa Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Akuntansi Syariah, sebagai moderator pada pagi hari ini. Dan sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, saya mempunyai sebuah quotes. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan hanya apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu pemateri pertama, Asna Arianti, pemateri kedua, Rifki Habibi Al-Hawari, pemateri ketiga, Edia Marwira. Tak berlama-lama, mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Arianti, saya akan menyampaikan materi tentang prinsip akuntansi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman apa itu prinsip. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individu yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman untuk berpikir dan bertindak. Maka, prinsip akuntansi adalah dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Prinsip dasar dalam akuntansi adalah sebuah pedoman dalam menyajikan informasi keuangan dengan tujuan agar proses penyampaian informasi keuangan tidak menyimpang. Prinsip dasar dalam akuntansi berguna untuk membuat laporan keuangan dan agar hasil dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan informasi yang tersedia. Oke, selanjutnya bagian B, prinsip-prinsip dasar akuntansi. Di Indonesia, prinsip akuntansi diatur oleh sebuah lembaga yang bernama Ikatan Akuntansi Indonesia, yang disingkat IAI. Sebelumnya, apa itu IAI? IAI adalah sebuah lembaga yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi di Indonesia. Prinsip-prinsip akuntansi tersebut ada 10. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau disebut juga prinsip kesatuan entitas. Jadi, prinsip ini menuntut adanya pemisahan aset perusahaan dengan milik pribadi pemilik perusahaan yang bersangkutan. Seluruh pencatatan atau semua transaksi keuangan yang terjadi tidak boleh dicampur antara perusahaan dengan pribadi. Prinsip ini juga berlaku untuk utang atau kewajiban. Antara utang perusahaan dengan utang pribadi pemilik harus terpisah dengan jelas. Prinsip ini menciptakan adanya tanggung jawab yang jelas terhadap keuangan perusahaan. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Prinsip periode akuntansi disebut juga prinsip kurun waktu. Maksudnya, penilaian dan pelaporan keuangan entitas usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang terukur. Periode akuntansi yang umum dipakai dalam menjalankan usaha adalah 1 tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Yang ketiga, prinsip satuan moneter. Prinsip satuan moneter adalah pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang, tanpa melibatkan faktor-faktor non-kuantitatif. Apa itu faktor non-kuantitatif? Contohnya seperti prestasi, mutu kinerja, strategi usaha, dan sebagainya. Faktor-faktor ini tidak termasuk dalam satuan moneter karena tidak bisa dinilai maupun dilaporkan dalam bentuk uang. Jadi, prinsip moneter menekankan pada pencatatan yang terbatas pada segala sesuatu yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Yang keempat, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis mengharuskan penilaian atau pencatatan transaksi keuangan atas suatu barang atau jasa berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jika terdapat proses tawar-menawar saat transaksi terjadi,
maka yang dinilai dan dicatat adalah harga yang jadi disepakati bersama. Contoh, sebidang tanah memiliki harga pasaran berdasarkan lokasinya senilai 100 juta. Namun, sebuah perusahaan hanya mampu membeli tanah tersebut dengan harga 90 juta. Maka yang diakui dan dicatat adalah 90 juta sebagai harga kesepakatan antara penjual dengan perusahaan tersebut. Yang kelima, prinsip kesinambungan usaha. Prinsip kesinambungan usaha menganggap perusahaan akan terus berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena memang tidak ada perusahaan yang menginginkan usahanya akan berhenti di tengah jalan kecuali terjadi peristiwa bencana alam. Saya Edia Marwira, saya akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip akuntansi. Adapun prinsipnya yang keenam yaitu prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh adalah penyajian sebuah informasi lengkap dalam sebuah laporan keuangan secara lengkap dan informatif. Namun, informasi keuangan tersebut hanya berupa ringkasan dari seluruh transaksi yang terjadi selama satu periode. Tidak mungkin memuat informasi dalam satu laporan, maka laporan keuangan diberi keterangan atau informasi tambahan yang tidak terdapat atau tidak ada di dalam laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut berupa catatan kaki atau lampiran yang berisi diantaranya A. Metode akuntansi yang digunakan, B. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam penerapan metode akuntansi, koreksi, taksiran, dan lain sebagainya, D. Kontrak pembelian atau kontrak penting lain, D. Kemungkinan adanya laba atau rugi yang bersyarat, E. Catatan keuangan modal, F. Catatan tambahan untuk menunjukkan perhitungan yang lebih detail tentang akun tertentu. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Pada prinsip ini, pengakuan diakui ketika terjadinya transaksi keuangan dan ada kepastian nilai pendapatan tersebut. Meski penambahan kas atau setara kas belum diterima oleh sebuah perusahaan, namun prinsip ini tidak bisa selalu diterapkan oleh pelaku usaha, sehingga memunculkan ketentuan lain untuk bisa mendapatkan pendapatan. Prinsip yang ke-8 yaitu prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan hasil pendapatan yang muncul karena biaya yang telah dikeluarkan, bertujuan untuk menentukan nilai penghasilan bersih laba atau rugi suatu periode. Adanya prinsip ini mengharuskan kita untuk menghitung berapa besar biaya yang dikeluarkan dan berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh. Ada beberapa kekurangan pada prinsip ini, misalnya biaya yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan pendapatan yang diterima. Efeknya dari prinsip ini, pembagian biaya disarankan menggunakan akrual basis dalam pencatatan akuntansinya, sehingga memunculkan adanya jurnal penyelesaian pada akhir periode untuk mempertemukan antara biaya dan pendapatan. Prinsip yang ke-9 yaitu prinsip konsisten. Prinsip konsisten adalah prinsip akuntansi yang harus digunakan dalam pelaporan keuangan secara konsisten atau tidak berubah-ubah dalam hal metode, serta prosedur dan kebijakan yang digunakannya. Contohnya, gunanya agar laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi para penggunanya. Adapun prinsip yang ke-10 yaitu prinsip materialistik. Prinsip materialistik adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Bernilai dalam arti kata, bernilai nominal dan bisa dijual. Jika tidak material, maka tidak perlu dinilai dan diakui. Itu tadi penjelasan dari materi kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Karena sejatinya tak ada gading yang tak retak dan tak ada tuyul yang tak botak. Artinya, tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan, dan tak ada manusia yang jauh dari kata sempurna. Saya, Argenov Ramadan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.